izin Bapak-Bapak ya, jadi kita sekedar flashback di tahun-tahun yang lalu karena ini akan membangkitkan memori kita Pak. Bapak dulu ngampu mata kuliah ini itu dan memang cukup membekas di kami dan sekaligus mungkin nanti ada kenakalan-kenakalan kami juga waktu itu ya. Yang paling berkesan itu waktu kuliahnya Pak Widi Pak. Pak Widi ada yang terlambat itu langsung dibalang sana. Sampai ngacak gitu, gue mau gitu. Tentu aku. Jadi memang di samping materi pelajaran memang ada kenangan-kenangan yang manis Pak, dari kami. Mudah-mudahan nanti bapak-bapak yang sudah duduk di sini bisa memberikan wejangan-wejangan lagi kepada kami untuk bekal-bekal kami pulang ke rumah. Hingga nanti kita bisa syukur-syukur bisa mengajak dari saudara ataupun anak-anak kami nanti untuk bisa kuliah, meneruskan pendidikan ibu bapaknya. Syukur-syukur nanti seperti yang di Bu Emma tadi bilang bahwa nanti akan kita sedikit banyak urun juga Pak, nanti mungkin nanti akan kita galang juga dari sekian banyak teman-teman yang tersebar di seluruh Nusantara. Kalaupun nanti 95 tidak cukup, nanti akan kita gabung dengan 94 ataupun dengan 96 karena kebetulan dua angkatan itu yang paling dekat dengan kita antara 94, 95 dengan 96. Kiranya itu pengantar kami. Ini akan kita mulai dari Pak Haryadi. Kita sampai mau Pak. Ini kok udah resmi banget lagi. Ini kok udah resmi banget. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Pak Senior, Dr. Majid, Dr. Pak Larso, Pak Yono, Pak Main, Pak Manam, dan juga Mbak Umi dan Mbak Iman. Jadi saya tidak berita banyak saja karena saya ingatkan bahwa saya itu pernah ngajar PJ dasar saudara-saudara. Dan ini saya tes. Semalam saya lihat itu nilainya bagus-bagus. Jadi nanti akan saya tes apakah memang betul saya itu dulu tidak salah. Saya jangan-jangan ngasih anak-anak hanya kasihan jangan-jangan. Maka ini saya ada 3 pertanyaan dan nanti saya usulkan pada Bu Fira bisa sampaikan pada Pak Fikar. Intinya nggak tahu. Tapi akan saya beri hadiah nanti masing-masing. Ini saya tidak akan bertanya tapi akan tes saja supaya agak nyaman saja. Jadi pertanyaannya adalah pertanyaan yang saya tanyakan pada satu ujian. Jadi ini saya berdiri Pak ya. Jadi apanya ini? Tapi ini bagi yang berdomisili di sini nggak boleh. Mas Karen nggak boleh jawab. Bu Dekan nggak boleh jawab. Nggak jawab nanti saya takut lagi. Jadi pertanyaan pertama, nggak Bapak-Bapak ini citra penggunaan Jawa apa yang digunakan pada saat Anda praktikum? Citra apa? Citra apa? Citra. Ya. Citra beauty lotion. Betul. Ya, betul. Pilih kaos atau topi? Pilih uang. Hanya 2.000, saya kasih 2.000. Oke. Yang kedua, pertanyaan kedua ini agak sulit ini. Gak jadi saya. Pilih uang kasih uang. Yang kedua akan saya pertanyaan agak lebih sulit ini. Siapa nama asisten praktikum PJ dasar yang sudah kenal? Betul, Imam. Betul, Imam. Imam tapi saja. Imam tapi saja. Kenapa? Rambutnya putih. Motornya Pak.
Burung yang punya aneh saja. Pak Dedi langsung ke saya. Oh iya. Pertanyaan terakhir, siapa dari asisten ini kemudian yang berpasangan dengan praktikannya? Wah, nanti tidak mau. Nah, ini Mas Bubu ini aja. Jogja ya Pak, Jogja Pak. Sama. Gimana gitu? Bukan yang berpasangan dengan praktikannya. Betul. Karena dari teman-teman semua yang saya nggak paham baik nama maupun domisilinya, bahkan juga siapa keluarganya tidak hafal. Yang saya takuti kalau kesini itu masih mau datang ke sini untuk terang, saya jujur. Makanya saya tadi agak terlambat karena dia wajahnya seperti apa. Kalau dia ada videonya berarti nanti ada tangkap tangan. Dia dari KPK Pak. Masih Pak. Ada beberapa hal kecil yang saya sampaikan. Kebetulan 2 tahun ini saya diminta untuk kemahasiswaan. Yang menarik dari mahasiswa UGM adalah pada tahun ini kita ini ada sekitar 1.500 yang nantinya akan bebas SMP selama 4 tahun. Dari 8.546 sekitar 1.500 dan itu bebas SPP. Dan ini rasanya satu-satunya universitas di Indonesia yang bisa memberikan bebas SPP sebanyak itu. Tapi di sisi lain juga kita lihat ada beberapa prodi juga mempunyai UKT yang cukup tinggi karena memang banyak oleh Ibu WD. Nah ini hal yang menarik tadi kalau memang ada keinginan dari teman-teman untuk bisa saling membantu kami. Saya diamanahkan untuk mengelola beasiswa. Jadi saat ini per tahunnya yang kami kelola sebenarnya biasanya cukup banyak, ada sekitar 270-an M tahunnya. Bisa kita gunakan untuk membantu sekitar 12.700-an mahasiswa per tahun. Tetapi itu memang kurang karena idealnya kita itu bisa mahasiswa kita yang harus kita bantu kurang lebih sekitar 14.000, jadi sekitar 2.000 per tahun. Nah, monggo kalau teman-teman nanti bisa berkontribusi apapun bentuknya, ini sangat luar biasa bagi perkembangan kelanjutan mahasiswa kita, karena kami juga berharap bahwa mahasiswa kurang begitu bagus, tapi kalau saya melihat itu semangatnya luar biasa kalau dibandingkan pada zaman-zaman saya. Jadi itu yang saya sampaikan. Saya jangan takutnya ada putih kan berarti jangan malam saya. Pas gini itu jangan saya kagetnya cuma satu nih. Saya pikir tadi pakai apa? Pirang saya jawab ternyata juga putih. Jadi itu satu bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Haryadi. Kebetulan ini tadi Pak Haryadi ada kepentingan mendesak Pak Haryadi setelah ini, jadi kita dahulukan. Untuk selanjutnya kami mohon wejangan dari sesepuh kita Pak Sunarso Simun untuk memberikan wejangan pada kami selaku lulusan geografi yang sudah di seluruh Indonesia ini Pak. Monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini merasa berbahagia karena masih bisa ketemu mahasiswa saya KKL 1. Angkatan Anda dengan angkatan saya itu angkanya sama, cuma dibalik aja.
Anda 95, saya 59. Ya. Jadi saya tadi malam tuh mikir, oh iya, angkatan 95 itu walianku, saya 59. Ya, angkatan 59. Waktu itu geografi itu betul-betul masih dimi-dimi jalannya. Tapi sekarang ini saya betul-betul bangga dengan Fakultas Geografi karena kemajuannya luar biasa, ya luar biasa. Itu masa ada fakultas punya 16 profesor doktor, luar biasa tuh Pak. Ya, saya begitu mendengar profesornya banyak, doktornya banyak, hampir semua dosen sekarang doktor ya. Itu betul-betul luar biasa. Dan yang terakhir berita yang saya terima, geografi katanya dapat akreditasi internasional. Itu kan Pak? Ya, itu yang saya betul-betul sebagai orang tua bangga terhadap ya anak-anak cucu saya. Karena anak saya itu ada 2 yang geografi, yaitu angkatan 88 sekarang di BPPT, kemudian angkatan 98 sekarang di Bank Mandiri. Terus cucu saya juga angkatan 2008 sekarang bekerja di Muara Enim di Bukit Asam. Saya tanya cucu saya, kamu kok masuk geografi itu ngopo? Padahal ayah ibunya dokter gigi. Anu Kong, kalau manggil saya kan Akung. Geografi itu lulusannya mudah, cari pekerjaan. Alhamdulillah wisuda November, Januari sudah dipanggil di Bukit Asam. Berarti benar pikiran dia, ya kan? Saya sekarang umurnya 28 dibalik, ya kan? Jadi 95 dibalik 59, umurnya 28 dibalik 82. Saya kira ruangan ini yang paling tua ya saya, gitu. Jadi saya dulu angkatan 59 itu paling suka reuni. Pernah reuni di Denpasar. Karena apa? Angkatan saya ada yang jadi istri Pangdam Udayana. Kami diundang kumpul di Denpasar. Nah, dari Jogja, ya waktu itu masih termasuk melarat ya. Naik bisnya bis Datayu apa itu. Sampai di Ubung yang namanya terminal bis Ubung. Dijemput Pangdam Pak Suwardi namanya. Nah, orang-orang pada bingung di Petaprat itu. Ini tamunya sopo, kok yang penuh itu Pangdamnya sendiri gitu. Ternyata tamunya ngebis, ya, ngebis. Dan itu bisa kumpul di sana, semua ditanggung oleh Pangdam Udayana. Nah waktu pulang, semua biaya perjalanan diganti. Ngerti aku numpak pesawat. Naik bis ya diganti bis. Ya. Nah itu. Terus pernah wisuda, reuni di Jakarta. Ketemu dengan
alumni-alumni yang lama yang sering datang ke geografi sekarang sudah banyak yang almarhum. Angkatan saya itu juga sudah hampir habis. Sekarang sudah nggak bisa reuni lagi, ya, karena sudah tua-tua. Ya. Jadi saya bilang sama Pak Yono, tanda-tanda orang tua itu ada 7. Ada 7. Bahasa Jawa pertama budak. Jadi sudah budak. Pak Yono juga sudah budak. Ya, 2 budak, bureng mata. Mata tidak harus pakai kacamata, bureng bahasa Jawa. Dan yang ketiga budak. Saya sekarang ini udah budak. Jadi kuping kiri udah nggak bisa dengar. Jadi kalau Pak Yono ngomong saya yang kanan masih bisa hidup. Terus udah itu buyuten. Ya, jadi gerak terus gitu tuh buyutan. Itu tadi yang 1, 2, 3, 4 Terus yang berikutnya bungkuk. Biasanya orang tua itu bungkuk, tapi saya nggak bungkuk. Terus yang berikutnya beser. Beser itu apa? Kencing terus tuh beser namanya bahasa Jawa. Beser. Ya. Nah, yang nomor 7 yang paling berat, bingung. Jadi ada dulu pembantu rektor 1 zaman saya mahasiswa itu masih bisa nyetir pakai mobil Fiat 1100 setir kiri, berani nyopir keluar. Bareng mau pulang ke Bulak Sumur bingung. Tanya tukang beca, Pak, Bulak Sumur itu mana? Diantar sama tukang beca. Ini loh Bulak Sumur gitu. Itu bingung. Ya. Jadi kalau sudah tua seperti saya, itu ada angkatannya Pak sama Pak Sugiman itu juga udah bingung ya. Bingung. Jadi dia itu udah bingung. Ketemu orang juga udah bingung sopo. Kalau saya ya ketemu itu ya masih bingung ya. Nggak ngerti ini sopo. Kemarin saya diparani budekan nyadekan istilah Jawa. Saya mukanya nggak lupa. Sopo ya, sopo. Nah baru setelah ngaku saya itu istrinya Pak Marwai. Oh iya, jadi istri dekan ya. Tapi alhamdulillah saya masih diparani di rumah. Jadi masih diingat. Alhamdulillah. KKL 1 itu dimulai tahun 89. Tahun 89 itu KKL Puter Jawa Tengah. Terus 88 juga Jawa Tengah masih. 89 sudah ke Bali. Ke Bali. Ya, Bali. Kan bisnya ditulisi apa studi trip Jogja Bali gitu. Nah sampai tahun 2001, yang tahun 2002 sudah nggak kenal saya karena saya sudah pensiun tahun 2002. Jadi saya itu sudah pensiun 17 tahun. Alhamdulillah saya masih bisa ketemu Anda ya. Ya mudah-mudahan masih bisa ketemu seberikutnya lagi ya. Nah, saya tuh kalau ada yang reuni rasanya bangga karena
beliau-beliau masih ingat pada alma maternya, ya. Walaupun sekarang ini baru seperempat ya, enggak apa-apa. Nanti kalau sudah, biasanya kan nggak bisa kontak ya. Kalau semua sudah punya WA yang sama mungkin gampang. Nah, saya ini sekarang diangkat. Jadi ketua paguyuban pensiun keluarga dosen geografi. Nah, itu pakai WA. Jadi kalau mau undangan kirim WA. Saya sendiri nggak punya WA. Nggak kenal apa WA. Kan orang jadil dan nggak ngerti yang namanya WA barang itu. Tapi ya saya pakai WA-nya cucu. Nah, jadi cucu saya yang beritahu, Kung, nanti tanggal sekian ada kumpulan di Fakultas Geografi pensiunan. Nah, kemarin tanggal 3 Agustus itu ulang tahun saya ke-82, itu pas pensiunan saya dibawa ke Pacitan. Jadi ketemunya dengan teman-teman pensiunan itu di Pacitan. Pak Darmaji waktu itu sambat, wah saya sedang herpes ini, waduh nggak bisa ikut. Ternyata masih bisa ikut, alhamdulillah. Dari 46 orang, akhirnya yang ikut cuma 23. Karena apa? Saya menyalahkan TV. Di TV diberitakan Pacitan sedang wabah hepatitis A. Padahal di Pacitannya nggak ada. Yang ada itu di desa 30 kilo dari Pacitan. Tapi beliau-beliau pada takut. Termasuk Pak Yono takut, terus lari ke Bangka. Nggak ikut. Padahal Pak Yono itu sudah pernah hepatitis A. Jadi sekarang udah kebal terhadap hepatitis beliau. Dulu waktu diperiksa dokter bersama-sama dosen-dosen itu, Pak Yono sudah punya antibodi aman. Kalau saya harus disuntik 3 bulan berturut-turut. Waktu itu yang parah itu Pak Karmono almarhum, karena sudah kena hepatitis. Nah, ini dulu kan masih kenal dengan geografi fisik ya. Ya, masih kenal geografi fisik. Sekarang geografi fisik sudah nggak ada. Yang ada geografi lingkungan. Ya. Nah, pensiunan geografi fisik cuma saya sendiri. Jadi saya nggak bisa reuni dosen geografi fisik. Karena cuma saya sendiri. Lalu yang lain nggak mengalami pensiun. Mulai dari Profesor Kardono, Pak Rastopo, Pak Karmono, Pak Sugeng Marmoko, Pak Ratman. Pak Ratman bukan Ratman yang sekarang, Pak Ratman Pak D istilahnya. Kemudian Pak Seno, Pak Nardi. Itu orang-orang geografi fisik, nggak ada yang mengalami pensiun. Seperti Pak Kardono, Sido pada umur 59, Pak Rastopo juga 59, Pak Sugeng 60, belum pensiun. Pak Karmono 62 maupun 61. Jadi yang mengalami pensiun satu. Saya nggak bisa reuni dosen geografi fisik, nggak bisa. Yang ini pensiunan geografi lingkungan, bukan geografi fisik, ya lingkungan gitu. Nah, makanya saya ya alhamdulillah kalau ada reuni
terutama angkatan kemarin yang datang ke sini banyak juga itu tahun angkatan 61. Ya, ada 91 apa? Ya, ya kebetulan ada mahasiswa ya berapa tingkatnya yang itu loh Yonce 90. ya ya dua oh ya tahun 90 ya 91 yang kumpul di sini tuh ya toh ya yang namanya Yonce itu desain walinya saya waktu itu yang namanya apa IP-nya itu tidak pernah kelewat dari 2. Nah kan saya marah-marah. Kamu nanti kalau kurang dari 2 dipecat dari geografi. Ternyata dia ngomong sama saya ini sekolah ke Jogja itu tidak diberi biaya sama orang tua. Jadi cuma lari sendiri. Seperti Pak Dul ini dulu juga dari Sumatera lari ke Jogja. Sampai nginep di pendopo Taman Siswo. Untung ditemu sama tukang bersih-bersih pendopo. Ya. Nah, Yonce-nya itu kesini dia ikut temennya, tidurnya ikut temen yang mondok. Terus, lah kamu dapat makan dari mana? Saya nyuci piring di rumah makan Padang, dapat makan. Kemudian juga dapat tip, dapat honorarium lah, dapat tip. Tipnya dicalengi buat bayar SPP. Gitu. Lah, waktu saya dengar berita dia jadi bupati di Empat Lawang. Wah, ini tukang cuci piring yang bisa jadi bupati ya. Ampun. Ya, untung tidak kena OTT, yang kena OTT Muara Enim. Karena Empat Lawang itu pecahan dari Muara Enim. Ya. Potong dia. Begitu dia dengar dari Unik, dia nelpon saya, dia tanya nomor saya, diberitahu, Pak, nanti saya 3 hari lagi ke Jogja, mau ketemu Pak Narso. Wah, saya rasanya, ya mahasiswa yang saya bimbing sejak masuk sampai lulus, ternyata masih ingat pada Pak Narso. Nah itu, jadi saya itu jadi rasanya melihat Anda yang masih gagah-gagah ini, ya bangga. Gitu. Karena tadi malah Pak Dul ngomong sama ini, Pak Dul pernah diajar Pak Narso, kaget ya, oh iya Pak, iya. Jadi Pak Darmaji itu barang itu pernah dulu ya jadi mahasiswa saya. Ya karena jadul itu orang tua ya, gitu. Jadi mudah-mudahan angkatan kebalikan dari angkatan saya ini 95 nanti, wah kalau nunggu windu terlalu lama Mas ya toh. Ini windu ketiga ya. Windu ketiga jadi 24 tahun. Kalau nunggu windu lagi kelamaan. Ya, mungkin kalau perlu ya tahun 2020 ketemu lagi ya tidak apa-apa. Ya. Yang dari Manokwari aja bisa datang,
Ya. Lari Pak dari kerusuhan. Itu yang angkatan 91 itu ada yang dari Papua juga datang. Ya. Siapa namanya lupa saya. Ya. Tuh. Tapi nanti kalau jadi merdeka dia bingung ya. Dia kerja di luar negeri. Ya. Tuh. Jadi mudah-mudahan angkatan ini juga bisa kumpul lebih banyak lagi ya. Dan mudah-mudahan masih bisa mengundang saya. Ya, amin ya. Tuh. Saya kira saya nggak bisa ngobrol banyak seperti Mbak Warek ini karena pengalamannya, pengalaman beliau dokter termuda di Jerman ya, apa Austria ya, luar biasa ya. Dokter termuda dan langsung ya. Nah, kalau saya menilai geografi pada waktu tahun 2000 saya usul pada rapat fakultas, saya usul bahwa lulusan geografi itu diberi batas harus TOEFL-nya minimal 400. Saya dikomentari sama Pak Tekno, dosennya berapa tangan mahasiswanya. Loh, saya bilang dosennya tua-tua itu udah nggak ada, tapi angkatan muda ini kalau bisa lebih maju. Ternyata itu dilaksanakan. Dan yang namanya lulusan geografi termasuk anak saya, Fajar, itu tes di Mandiri nggak geografinya yang ditanya, bahasa Inggrisnya 550. Jadi ternyata dengan kursus Inggris itu lulusan geografi TOEFL-nya tinggi semua. Makanya dia bisa lari ke Austria ya, karena Inggrisnya bagus. Ya toh Mbak? Ya. Nah itu saya merasa bahwa waktu itu saya DC dosen Eropa Tengah, terus ya tidak apa-apa gitu. Saya itu kursus Inggris sampai 2 tahun, post advance di Seltu. TOEFL maksimum 435, nggak mencapai 450 aja enggak. Gitu. Nah, jadi sekarang ini lebih maju, lebih bagus. Ya, mudah-mudahan geografi menjadi lebih bagus lagi. Dan ya, kalau saya ngomong dirgahayu geografi, tapi jangan sampai salah seperti negara kita. Banyak kantor-kantor dirgahayu ke-74 loh. Ke-74 itu kan ulang tahun. Panjang umur 74 terus itu. Nah itu salah. Jadi harusnya dirgahayu RI atau dirgahayu kemerdekaan RI gitu. Tidak bisa dirgahayu ke 74. Geografi kemarin juga tidak bisa kok dirgahayu ke 56 ya. Jadi mudah-mudahan geografi lebih maju dan dapat dukungan dari alumni. Ya. Saya kira begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Heri, ada kepentingan
Sekian minggu. Makasih. Pak Cak nonton basket loh Pak. Iya, iya. Iya. Nanti silahkan tidak beli, asik tidak beli, ada pesan langsung. Oh, sini Pak. Bimbingan Pak. Nanti silahkan. Kita foto dulu ya. Foto dulu ya semuanya. Oke, Bos. Kita foto bersama yang beliau. Amin. Fotonya sekarang. Ya, fotonya sekarang. Foto dulu. Dia kan omanya kan. Oh, itu. Kan bisa ngono wae kok. Tukang foto. Ya, ayah. HP-mu aja. Oke, siap. Siap, 1, 2, 3. Laki. Laki, 1, 2, 3. Oke. Bentar, bentar. Satu, dua, tiga. Oke. Video ada yel-yel. Bumerang. Ya, bumerang bisa. Bumerang bisa. Bumerang ora iso. Apa? Ada yel-yel nggak? Nggak ada. Di video loh ini. Masa cepat gitu? Oh, video ya. Oke, dadah, boleh. Oke, ya. Dah. Kok aku sih? Baik teman-teman, kita masih akan mendengarkan wacana juga dari Pak Bupati dan Masih dan Pak Yono. Jadi nanti kami mohonkan perjanjian Tuhan sehingga mohon dan bisa memberikan apa yang bisa kita bawa pulang ke rumah. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya mohon maaf pada Ibu Dekan, terus terang saja. Waktu Ibu Dekan mengantarkan undangan pada saya, tentunya saya gerah, jadi saya tidak ketemu. Sudah saya baca undangannya, dimohon untuk berbicara. Saya jadi bingung. Ini tugas dari dekan atau karena yang ngantarkan Ibu Dekan. Saya tanya siapa yang ngantarkan Ibu Dekan, tidak ada komentar. Tapi saya mohon maaf untuk itu. Ada saya punya. Baiklah, saya mohon maaf itu. Baik, kalau Pak Narso berbicara tentang sudah lama sekali Ibu membantu apa lagi membantu wakil kita sudah ibadah wakil bagaimana jadi wakil kan sekarang itu begitu banyaknya maju. Saya menghargai itu semuanya bahwa tapi bagaimanapun juga kaitan yang lama dengan yang baru itu tetap ada. Ini. Kalau saya sekarang ditanya angkatan berapa, itu angkatan saya yang nomor 1, baris nomor 2, tapi angkatan badminton. Pak Darmaji sudah pensiun badminton, Pak Yono pensiun badminton, Pak Narso apa? Saya masih badminton, tapi tidak pernah menang. Ya. Jadi sampai sekarang saya masih badminton. Kalau dulu 2 kali 1 minggu, Selasa dan Rabu dan Minggu, sekarang hanya Minggu stop. Kalau Selasa sore sudah takut apa yang dikatakan Pak Narso tadi belabur, takut pulang nggak bisa pulang karena bukan bingung karena sorot lampunya sudah silau. Jadi baiklah, pengalaman kerja mungkin pengalaman sekolah sekarang itu tantangannya lebih kecil. Kalau dulu tantangannya lebih besar. Buat peta itu nggak bisa pakai komputer, harus pakai tangan. Nulis nggak bisa pakai rapido. Pertama kali nggak pakai rapido, tapi pakai pena. Jadi peta saya itu tulisannya pakai peta jeruk apa itu? Jeruk kita. Kalau sekarang itu nggak bisa. Sampai saya terakhir saya katakan pada Puspek dulu ada program ilmi 1 jangan dibuang. Karena sekarang mengambil warna, nggak ada skala warna, tinggal jadi 1 angka saja sudah keluar kombinasi warnanya. Kalau dulu harus buat sendiri. Tapi tantangan kerja mungkin sekarang jauh lebih berat daripada kamu. Dulu lulusan saya di PU itu saya hafal ada Pak Santo Purnomo, ada Subagio, adik Mas Adiarti, muda. Kemudian ada di tanah, Bogor. Tanah. Hapus dan sekarang itu ada 2 orang. Jadi lulusan kami itu, lulusan angkatan saya itu lebih mudah dari pekerjaan. Jadi apa yang dikatakan Pak Narso tadi mungkin benar. Tapi tantangan sekolah jauh lebih berat. Artinya kalau sekarang pakai komputer, kalau saya angkatan saya untuk lulus S1, ketika pakai apa mesin tangan, terus rangkapnya rangkap 7 harus pakai karton. Kalau sekarang sudah nggak jalan, sampai dengan disertasi saja saya masih pakai mesin ketik elektronik. Tidak pakai komputer, masih elektronik. Itu sudah S3, tahunnya 92. Tapi itu tantangan kerja. Sampai saya baca di IG Gama, WA-nya, takut kalau tidak diakui. Berarti ada yang diceritakan Bapak Wakil Dekan. Kalau tidak disuruhkan ini nih, sebetulnya asal kita mau berusaha saja Pak. Jadi saya padukannya
Jadi yang dulu saja yang nggak terkenal bisa cari kerja, apalagi yang sekarang. Jadi optimis saja lah kalau saya. Tapi satu yang saya takutkan tadi anjurannya Bapak Ketua ini, meminta teman-temannya supaya masuk geografi. Saya angkat tangan. Saya kalah 3-0 dengan Pak Taso. Saya kalah 2-0 dengan Pak ini. Sebab anak saya suruh masuk geografi, tidak satu pun yang mau. Nggak ada. Alasannya apa? Nanti kalau Bapak marah di rumah, di sekolah marah, saya malu. Hanya itu. Terutama yang kecil. Tapi sekali lagi, saya berterima kasih Bapak-Bapak yang dulu membimbing saya, Pak Naso membimbing saya, ada Pak Ratman, Pak Seno. Ya. Tapi saya yang paling ingat saya pada dosen saya adalah Profesor Cardono. Ya. Profesor Cardono itu jangkauan pemikirannya jauh. Saya 2 kali diusulkan oleh Pak Cardono. Pertama kali untuk kursus reproduksi peta di Jakarta. 2 orang, saya dan Pak Sukarjono. 2 minggu saya sudah disuruh pulang oleh Pak Cardono. Kamu pulang saja, karena saya nggak mampu. Kerja saya itu untuk voting itu kasar, jadi disuruh pulang. Yang kedua, saya disuruh kursus komputer di Jakarta. Kursusnya di Jakarta, mondoknya di Cibinong. Perginya nunut orang yang pulang, pulangnya dengan Pak ada dari Bukatman. Nah, makanya saya enaknya sendiri, makanya nggak ada. Saya Gersulo aja Pak Gersulo. Gersulo. Orang bahasa Jawa Gersulo, kalau bahasa Indonesia panggil buku. Orang geografi kok disuruh kursus komputer. Nilai 3 orang lulus semua. Satunya Pak Priyadi, anak beliau, saya dan satunya tapi saya tidak tahu apa gunanya komputer itu untuk geografi. Nggak tahu. Makanya saya kata gitu, untuk apa sih geografi? Dulu kan yang komputer yang terkenal nih Pak, teknik zaman saya. Saya masih menggunakan kartu plong. Nggak ada yang tahu kartu plong itu sekarang. Tapi Pak Cardono, Profesor Cardono punya pikiran yang jauh sekali. Sudah mulai saya akan sadar gunanya komputer untuk geografi, sudah ada alat dating system, pemrosesan citra dengan dating system itu dari Kanada. Jadi kalau sekarang sudah semuanya hebat di dalam itu, saya mengatakan untuk apa sih komputer, kursus komputer, karena nggak tahu tujuannya apa. Tapi sudah ada dating system, akhirnya saya dikirim ke Kanada oleh Pak Cardono belajar itu. Jadi sekali lagi kemajuan sekarang itu jauh bagus. Jadi yang tua-tua seperti saya ini sudah nggak boleh ngeluh. Kalau ngeluh percuma, karena apa? Pikirannya nggak sampai. Itu Pak Cardono. Prof. Cardono. Nah sekarang teman-teman saya, sekarang Pak Darmaji jauh lebih pintar dari saya, Pak Yono. Nah, tapi saya senang tadi ada yang dari mana ini, dari Manokwari. Saya pernah ke Wondana, Mas. Dari Manokwari naik kapal selama 8 jam. Bulan apa ini? Kira-kira bulan Februari saya ke sana. Kemarin saya katakan kemarin itu waktu ada demonstrasi di tempatnya di mana? Di Manokwari, saya masih ada di Biak, di Pulau Saptori. Jadi kalau dikatakan sudah tua, botak ini mudah-mudahan saya belum ya Pak ya. Ya. Sampai sekarang masih di sana. Jadi alhamdulillah kita semua mesti sehat. Jadi saya mohon betul untuk teman-teman yang muda-muda optimis saja lah. Ya, optimis saja. Sampai dengan saya kembali pada persoalan pokok tadi, sampai dengan ini kalau Pak
Ibu apa namanya? Ibu Wakil Dekan tadi katakan sebetulnya ini filosofinya bisa. Sampai saya waktu diberi ini, karena saya bingung, saya tanya, Pak, saya disuruh bicara dengan ini, terus saya konsultasi pada orang yang tahu. Oh, itu maknanya bisa apa? Baca bicara, loh, mangan orang mangan kumpul. Berarti apa maknanya? Ikhlas. Kedua, berbagi. Jadi kalau ada orang yang tidak makan, saya makan, makanannya dibagi. Jadi kalau tadi Ibu Dekan, oh itu sederhana, enggak sederhana ternyata. Akhirnya apa? Kalau orang itu sudah berbagi, orang itu akan ikhlas, dia akan selamat sampai untuk seluruh pekerjaannya. Jadi ini kelihatannya sederhana, tapi saya kemarin karena bingung, mohon maaf Ibu Dekan, ini tugasnya apa? Karena harus bicara. Judulnya apa? Akhirnya saya katakan, masa besok bicara bagi dua. Satu pengalaman, dalam pengalaman sudah Pak Narso. Terus saya kumpulkan ini. Apa sih sebenarnya? Tapi ternyata kalimat sederhana ini faktanya besar sekali untuk hidup. Saya sampai, karena saya bukan, karena tadi saya sudah Bapak Narso sudah bilang, saya itu dari Sumatera, benar. Betul, benar. Karena saya kesini tidak punya niat untuk sekolah, hanya ikut gini. Ada teman di tetangga saya pulang dari Jogja, ceritanya menarik. Apa gini anak pintar bang. Sampai saya lulus SMP, saya tak ke Jogja, tapi nggak ada niat untuk sekolah. Betul Pak. Jadi apa yang dikatakan Pak betul. Jadi sampai di sini ya sudah muncul. Ya betul tenang. Jadi cari makan sendiri, cari tempat nginep sendiri, nggak punya keluarga. Tapi itu perjuangan geografi itu seperti itu. Jadi kembali pada ini persoalan ini. Jadi kalimat sederhana ini sebetulnya maknanya kalau dimaknai. Tapi ini bukan pendapat saya. Sebab saya waktu dapat tugas surat, istri saya hanya katakan Ibu Dekan, nggak ada keterangan angkatan, nggak tahu, saya sendiri nggak apa. Ibu Dekan itu angkatan tahun berapa? Ngapain? Ada reuni, mengundang, suruh bicara. Jadi saya bawa Pak, ayah yang tahu terus. Ini siapa saja ini? Pakai bahasa Jawa, mangan orang mangan kumpul. Kita itu orang ikhlas. Mau menolong, mau berbagi, dan mau bekerja sama bersama-sama. Jadi istilah Jawanya itu katanya, oh angkatan ini saekro artinya bekerja bersama, berbagi bersama. Kalau ada yang kurang ditolong dan sebagainya. Jadi kalimat pendek ini, terima kasih Ibu Dekan. Saya katakan Ibu Dekan sekarang, saya tidak katakan angkatan. Ya. Saya sudah tua, sudah tidak tahu bahasa Jawa yang benar. Saya konsultasi. Sebab saya bingung. Kalau nggak bingung mungkin datang saja. Saya lagi, datang saja. Saya entah. Saya katakan ya, kalau ketemu waktu diantarkan misalnya, saya mungkin agak ayo. Tapi karena nggak ketemu, ya saya tanya istri saya. Istri saya tanya, apa namanya? Nggak tanya. Ya. Jadi makna yang saya peroleh dari ini, janganlah yang sederhana itu dimaknai sederhana. Yang sederhana, tapi carilah makna di belakang kesederhanaan ini. Saya ingat betul Pak Narso, aku orang perlu sugih, nek perlu ono. Orang perlu kaya, nggak perlu kaya, tapi kalau butuh ada. Maknanya apa? Saya tidak belum tanya. Tapi maknanya apa? Percaya pada Yang Maha Kuasa. Jadi saya kalimat sederhana ini membuka saya bahwa kamu harus hati-hati di dalam bertindak, harus berbagi dengan teman, harus ikhlas dalam berteman. Jadi angkatan ini saya harapkan juga sama dengan
mangan orang mangan. Bukan kumpulnya, tapi jiwanya itu satu, sehingga apa yang ada di dalamnya kita sama-sama. Mudah-mudahan ini dapat dipakai untuk tadi yang diminta oleh Pak Pendidikan. Saya memang nyempuyung apa yang diharapkan. Saya rasa itu saja. Tapi untuk yang terakhir saya minta tepuk tangan untuk angkatan 95. Terima kasih Pak Abdul Bari. Kita mohon maaf Pak sekiranya kalau seandainya ada kebingungan di Pak Abdul Bari terkait penghantaran undangan kami. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Abdul nanti bisa memberikan makna yang lebih dalam kepada kita. Yang slogan kita ini sebenarnya slogan yang sudah cukup lama Pak. Semenjak era kita ada Geonet di sini Pak. Geonet, geografi internet itu Pak, di samping Puspik itu kebetulan ada mailing list kita, dan salah satu dari kita mencetuskan slogan ini di mailing list itu, mangan orang mangan sing penting kumpul. Jadi tepuk tangan kepada Pak Abdul Bari yang telah memberikan apresiasi kepada slogan kita. Baik, selanjutnya kepada Pak Yono kami persilakan. Pak Terimaji minta gongnya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting kumpul. Jadi terima kasih angkatan 95, terutama Mbak Pika sama Mbak siapa ini datang ke rumah nyampaikan undangan. Begitu disampaikan saya nggak buka, karena sudah disampaikan bahwa ada temu alumni Pak Jono di Arab datang. Alhamdulillah saya bisa datang. Karena apa? Saya itu apa kita bisa kumpul di sini? Adik-adik jauh-jauh ada dari yang kumpul di Fakultas Geografi. Bapak-bapak hadir. Apa? Ya. Karena kelihatannya di samping ada apa? Kalau saya ada undangan, saudara kumpul, mesti ada rasa kangen. Rasa kangen. Dulu pernah kita bergaul, ya, sekolah bersama, bergaul. Ada rasa kangen, ada kenangan-kenangan yang bagus, kangen. Maka jadilah orang yang ngangeni kamu. Di mana-mana dikangeni orang. Saya nggak lama nggak jumpa sama ini, ngangeni. Tapi untuk jadi ngangen itu sulit. Bukan aneh, ini hanya pengalaman saya. Salah satunya ini Pak Narso. Waktu itu proyek di lapangan. Ya, oh Mas, wong ora perlu sugih. Sing penting butuh ono. Butuh ono waktu itu aku senom enggak bisa mampu. Setelah tua saya di Prambanan, nung butuh ono dengan Pak Narso. Butuh ternyata Butuh itu wujud dari syukur kita kepada Allah bahwa yang ada pada kita adalah yang terbaik. Kita akan dicukupi. Kalau dulu saya nggak bisa kan butuh nonya boy. Yo nak orang ya butuhmu. Orang di mobil ya Mas. Butuhmu. Nafsumu mau nyelip fakultas saya itu. Ya. Jadi ada dua, tadi sudah ngangeni, kemudian butuh ono, benar-benar sanggup, wujud syukur apa yang ada pada kita adalah yang terbaik untuk kita. Kemudian yang lainnya itu dari orang lain, kelihatannya bapak saya,
Yon nak iso kowe kudu iso dipercaya. Jadilah orang yang dipercaya, artinya tak pikir-pikir oh ternyata mengemban amanah. Jadi kalau nggak dikasih tugas ya diselesaikan dengan giat dan tuntas amanah. Yang lainnya dari orang lain lagi, ini kalau orang hidup bersama bermasyarakat ya kalau bisa miguna bagi keluarga, saudara, teman, bangsa, migunani orang lain. Jadi ilmu yang saudara peroleh ya saudara amalkan sehingga akan ada gunanya. Ini ada 4 ini bukan saya belajar tapi saya diberi nasihat dari teman, dari guru-guru saya, dari orang yang lebih tua dari saya. Ternyata kalau direnungkan itu dalam bisa dipercaya amanah, ngangeni, migunani, terus ya wis butuh ono. Itu yang bisa saya sampaikan ya. Tapi memang hidup itu ada masa lampau, sekarang masa depan. Masa lampau banyak kenangan, nggak akan bisa kembali. Kita kangen mau mengulang yang seperti dulu ya nggak persis. Saya ini senang basket, pengen basket seperti dulu tapi nggak bisa ya, nggak ada temannya, saudara kuat. Nah, nggak bisa ya, yang benar-benar menjadi kenangan. Yang sekarang kita kumpul, kita lakoni, ya, kita jalani, ya. Yang ke depan kita nggak tahu. Kita nggak tahu yang ke depan. Dari segala rencana itu kita kalau dihitung itu berapa persen sesuai rencana? Nggak 100% nggak bisa. Aku mau kuliah, ini dalam penuh, jadi kuliah. Jadi kita coba nanti dihitung-hitung rencana saudara buat itu berapa. Karena yang di atas ada penentunya, arahnya. Makanya kalau yang beragama Islam kan selalu ya kan, berdoa ya Allah tunjukkan jalan yang lurus, ya kan? Jalannya orang apa? Yang kau beri nikmat dan bukan yang jalan kau murkai atau kau sesatkan. Kalau itu diterima doanya, insya Allah langkah kita selalu ke tempat yang baik. Itu ya. Jadi ini nasihat saya. Jadi 4 itu saudara bisa renung-renungkan bekerja yaitu yang amanah, bisa percaya, miguna. Saya kira itu ya. Nanti tahun kapan kita ketemu insya Allah ya, karena ke depan kita nggak tahu. Saya senang dulu saya sebagai dosen, saya ini Pak, saya angkatan 95 ya. Saya Pak jabat apa BD3 ya. Tugas terus. Pak kampusnya besar, kumuh. Ya ya wis yo, saya nak ospek, rasa aneh-aneh, kon tuwa tanduran ditandur pula yo. Masa ditandur, ditegur, mesti negor, aku yang murid. Termasuk Pak Darmadi aslinya, tanduran silakan ditegur. Pernah itu teringat, wah berani Pak Yono, aku ada Pak Darmadi dekan. Jadi ya, memang apa kita titik itu ya kita evaluasi benar ya udah, hanya caranya nanti gimana biar kampusnya alhamdulillah kampus kita Fakultas Geografi menjadi seperti ini ya, seperti ini alhamdulillah. Saya nggak bayangkan dulu seperti ini, banyak susahnya dulu belajar di geografi karena tantangannya banyak. Sing jelas dia kalau Fakultas Leo iya nggak dianggap
Kowe nak bodoh tak sekolah geografi. Ada loh itu. Pejabat di pusat rumusan nak bodoh tak sekolah geografi. Setan kali itu yang ngatur Pak Sugeng yang Pak Sugeng Martowo itu guru saya. Ini misalnya setan Pak nyatetkan ya Pak. Yo, aku yang mantap lah. Ngecek banget. Nggak apa-apa Pak, tahun 2000 ke atas geografi akan melesat. Apa? Sing dosen karo geografi sudah pensiun. Saya punya pikiran itu. Ya, punya pikiran itu. Dosen pensiun dan Pak bebas. Tapi setelah seperti ini, pesan saya ya kita jangan sombong-sombong ya. Sudah maju, jangan sombong. Kalau bukan ilmunya ya jangan dikerjakan. Berarti apa? Kalau kita berbuat sesuatu itu pertama niatnya ya karena Allah. Yang kedua pakai ilmu. Nah ilmu itu kan luas kan. Bidangnya ya edukasi ya jangan apa bari-bari nanti salah-salah malah menjadi maksudnya baik menolong. Contoh ini, saudara pernah ke Gunung Kidul, Telaga.